Ada kebijakan yang pada permukaannya terlihat sederhana, penyesuaian gaji, tunjangan, dan pembayaran pensiun. Namun di baliknya ada konsekuensi administratif dan fiskal yang tidak boleh dibaca sepotong-sepotong. Ketika informasi ini disimpulkan hanya dari kabar singkat yang sering terjadi bukan sekadar salah paham, tetapi keputusan pribadi yang keliru. Mulai dari cara mengelola pengeluaran bulanan, cara menanggapi pesan pencairan, sampai cara menyerahkan data kepada pihak yang tidak berwenang. Pada 10 FB 2026, pemerintah menyampaikan penyesuaian gaji dan tunjangan bagi aparatur negara, serta penyesuaian bagi para pensiunan. Ini menyangkut jutaan penerima termasuk pensiunan ASN, TNI, dan Polri, serta ahli waris. Dalam skala sebesar itu, proses penyaluran hak tidak selalu bergerak serentak. Sebagian orang menerima lebih cepat, sebagian lain menunggu karena verifikasi data, autentikasi, dan jadwal pemrosesan perbankan. Perbedaan waktu ini sering memicu pertanyaan yang sama di banyak rumah. Apakah hak saya aman atau ada aturan baru yang membuat saya tertahan? Di sisi lain, kebijakan penyesuaian pendapatan ini juga dibahas bersama risiko ekonomi yang lebih luas. DPR mengingatkan soal potensi inflasi, tekanan terhadap APBN, kebocoran anggaran, dan dampak jangka panjang. Peringatan itu bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan pengingat bahwa kebijakan kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan pengendalian harga, ketertiban sistem, dan penutupan kebocoran negara. Jika bagian ini diabaikan, masyarakat bisa menilai kebijakan hanya dari nominal tanpa memahami syarat agar manfaatnya benar-benar terasa. Di tengah situasi ini, muncul persoalan lain yang lebih praktis, namun sangat sensitif. Dana rapel pensiun. Mengapa ada yang sudah masuk, mengapa ada yang belum, dan mengapa justru pada masa menunggu seperti ini penipuan sering meningkat? Apakah semua keterlambatan berarti masalah? Tidak selalu. Namun, apakah semua tawaran jalur cepat bisa dipercaya? Jelas tidak. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih tenang, tetapi penting. Informasi mana yang resmi, prosedur mana yang benar, dan langkah apa yang perlu dilakukan agar hak tetap aman tanpa menambah risiko. Pada bagian berikut, seluruh penjelasan akan disampaikan secara runtut. Keputusan pemerintah, peringatan DPR, kaitannya dengan inflasi dan anggaran, serta mekanisme resmi pencairan rapel pensiun melalui Kementerian Keuangan bersama PT Taspen dan PT Asabri. Termasuk alasan verifikasi dan autentikasi, serta langkah sederhana yang dapat dilakukan penerima untuk memastikan proses berjalan dengan aman dan tepat sasaran. Pemerintah pada 10 Februari 2020 secara resmi menyampaikan kebijakan penyesuaian gaji dan tunjangan bagi aparatur negara sekaligus penyesuaian bagi para pensiunan. Informasi ini cepat menyebar dan menimbulkan beragam reaksi. Ada yang merasa lega karena beban kebutuhan pokok dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Ada yang berharap penyesuaian ini menjadi ruang napas bagi pengeluaran rumah tangga. Namun, ada pula yang bertanya dengan serius, karena pada saat bersamaan muncul peringatan dari DPR tentang potensi inflasi dan tekanan terhadap APBN, termasuk risiko kebocoran anggaran dan dampak ekonomi jangka panjang. Dalam penjelasan pemerintah, kebijakan penyesuaian ini berlaku untuk aparatur negara pusat dan daerah mencakup PNS, PPPK, TNI, Polri, Hakim, sampai para pensiunan. Jumlah penerima disebut sekitar 94 juta orang. Angka sebesar ini memang wajar memunculkan perdebatan. Karena setiap perubahan pada belanja gaji dan pensiun berarti konsekuensi rutin yang harus ditanggung negara dari tahun ke tahun, bukan satu kali pembayaran. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai angin segar. Banyak keluarga bergantung pada penghasilan tetap, sementara harga kebutuhan pokok meningkat hampir di semua sektor. Beras, minyak goreng, gula, gas, listrik, transportasi, biaya kesehatan, dan pendidikan menjadi contoh kebutuhan yang terus merangkak naik. Dalam situasi seperti ini, persoalan utama bukan hanya angka gaji, melainkan daya beli. Seberapa jauh gaji dan pensiun mampu menutup kebutuhan yang meningkat?
Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah memahami apa yang diterima aparatur negara dan pensiunan saat ini pada dasarnya belum sepenuhnya cukup untuk hidup layak. Karena itu, penyesuaian ini disebut bukan klaim bahwa kesejahteraan sudah selesai, melainkan langkah awal yang dilakukan bertahap. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menyampaikan bahwa dampaknya diharapkan dirasakan luas bagi ASN yang bekerja di kantor, bagi guru di daerah, bagi prajurit yang menjaga perbatasan, bagi polisi yang bertugas di lapangan, dan ada pensiunan yang hidup dari penghasilan tetap di tengah kebutuhan yang terus naik. Namun, DPR menekankan sisi kehati-hatian. DPR mengingatkan bahwa APBN bukan ruang tanpa batas. Ada kemampuan fiskal yang harus dijaga karena belanja rutin yang meningkat akan menjadi kewajiban tahun demi tahun. DPR juga menyoroti potensi inflasi bila daya beli naik sementara pasokan dan produksi belum siap mengimbangi. Dalam penjelasan yang lebih sederhana, ketika uang yang beredar meningkat sementara barang dan jasa tidak bertambah seimbang, harga bisa terdorong naik. Karena itu, yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah membiayai kebijakan ini secara berkelanjutan dan bagaimana inflasi dikendalikan agar manfaat penyesuaian pendapatan tidak segera habis karena kenaikan harga. Dalam perdebatan ini muncul pula catatan historis yang disampaikan seorang anggota DPR dari fraksi PAN mengenai perbandingan kenaikan gaji ASN pada dua era pemerintahan. Ia menyebut pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan gaji ASN terjadi berkali-kali, bahkan hampir tiap tahun, dan pernah mencapai 2 digit. Sementara pada era Presiden Joko Widodo, kenaikan gaji disebut lebih jarang, baru 2 kali, yaitu pada tahun 2015 dan 2020, dan itu pun 1 digit. Catatan ini bukan untuk membandingkan siapa paling baik, melainkan untuk menunjukkan bahwa inflasi berjalan tiap tahun. Dan ketika penyesuaian pendapatan jarang, daya beli masyarakat dapat tertahan dan tergerus pelan-pelan. Situasi ini terasa lebih berat bagi pensiunan. ASN yang masih aktif kadang masih memiliki kesempatan mencari tambahan yang legal, sesuai aturan. Tetapi pensiunan pada umumnya tidak lagi berada pada fase produktif secara ekonomi seperti saat aktif. Meski demikian, kebutuhan hidup tetap sama, bahkan sering meningkat karena kebutuhan kesehatan. Karena itu, banyak pihak memandang penyesuaian pensiun bukan bentuk kemewahan, melainkan upaya mengejar ketertinggalan daya beli yang sudah lama tergerus. Ketika DPR menyebut risiko inflasi, pihak yang mendukung penyesuaian pendapatan menyampaikan argumen yang berbeda. Menurut mereka, inflasi sudah berjalan bahkan tanpa kenaikan gaji. Harga kebutuhan sudah naik lebih dulu. Dalam pandangan ini, penyesuaian gaji dan pensiun bukan pemicu utama inflasi, melainkan respons terhadap inflasi yang sudah lebih dulu menghantam kehidupan sehari-hari. Perdebatan ini memperlihatkan dua cara membaca masalah yang sama. Apakah menahan pendapatan dianggap solusi untuk menekan harga atau justru menambah tekanan sosial karena masyarakat harus menghadapi kenaikan harga dengan penghasilan yang tertahan? Di tengah pembahasan ekonomi tersebut, Presiden menyinggung hal lain yang pada awalnya terlihat tidak berkaitan langsung, tetapi sebenarnya masih berada dalam satu rangkaian. Presiden menyinggung soal janji kenaikan 25% yang pernah disampaikan, lalu menyebut bahwa realisasi yang berjalan disebut lebih besar dari janji itu meski dilakukan bertahap. Pesan yang ditekankan adalah bahwa kebijakan negara tidak berhenti pada janji politik, melainkan bergerak menuju realisasi sistemik yang dilakukan secara bertahap, tidak instan, dan diupayakan berkelanjutan. Presiden juga menyampaikan kisah seorang office boy yang memulai hidup dari nol, tidur di lantai, tanpa koneksi, tanpa privilege, dan tanpa orang dalam. Dalam 8 tahun, lewat kerja keras, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko, ia membangun usaha dengan omset mencapai miliar per tahun. Pesan yang dibawa dari kisah tersebut jelas, kekayaan dapat dibangun tanpa korupsi.
Kesuksesan bisa dicapai tanpa mencuri uang negara. Martabat dinilai jauh lebih mahal daripada kekayaan instan yang merusak sistem. Dari sini, garis besarnya menjadi lebih terang. Penyesuaian gaji dan di pensiun, peringatan tentang inflasi dan APBN, serta penekanan terhadap kebocoran dan korupsi bukan tiga topik yang berdiri sendiri. Presiden menyebut masalah terbesar bukan semata kekurangan anggaran, tetapi kebocoran yang luar biasa besar. Kekayaan negara yang seharusnya kembali kepada rakyat justru hilang di tengah jalan, bukan hanya karena perilaku individu, tetapi karena sistem yang memungkinkan kebocoran terjadi berulang. Presiden menegaskan perang terhadap korupsi bukan lagi slogan. Sistem yang bocor harus dibenahi. Aset negara yang dikuasai ilegal harus direbut kembali. Tanah dan perkebunan ilegal harus ditertibkan. UUD 1945 harus dijalankan sebagai pedoman nyata. Presiden juga menantang para profesor dan pakar dengan pesan bahwa ilmu tidak boleh berhenti di jurnal. Ilmu harus turun ke lapangan dan dipakai untuk rakyat. Data, matematika, ekonomi, dan kebijakan publik harus diarahkan pada solusi nyata. Dalam konteks ini, pembahasan gaji dan pensiun bukan sekadar soal slip gaji. Ini berbicara tentang dua arah kebijakan. Arah yang membiarkan sistem bocor dan ketimpangan melebar, dan arah yang berusaha membangun kesejahteraan lebih adil melalui penyesuaian pendapatan yang diiringi pembenahan sistem. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apakah negara mampu menjalankan pembenahan itu secara konsisten sehingga kebijakan kesejahteraan tidak menjadi beban baru di masa depan? Kekhawatiran DPR soal tekanan APBN bukan tanpa alasan. Kenaikan gaji dan pensiun berarti belanja rutin yang harus dibayar terus tiap tahun. Jika kebocoran tetap ada, belanja meningkat dapat menjadi lingkaran yang berat. Uang keluar lebih besar, tetapi manfaatnya tidak sepenuhnya sampai karena ada yang bocor. Namun, bila kebocoran ditutup dan sistem diperbaiki, ruang fiskal negara dapat menjadi lebih kuat. Inflasi juga tidak bisa dilihat hanya sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Inflasi dapat dipengaruhi distribusi yang buruk, kartel, monopoli, biaya logistik yang tinggi, dan ketergantungan impor. Dalam situasi seperti itu, menahan pendapatan bukan jaminan harga turun. Sementara rakyat, terutama pensiunan, terus menanggung beban. Ada pula pandangan bahwa korupsi menjadi inflasi tersembunyi karena setiap rupiah yang bocor pada akhirnya dibayar rakyat lewat harga yang lebih mahal atau layanan publik yang kurang baik. Karena itu, Presiden menempatkan fokus pada akar persoalan, penutupan kebocoran, dan perbaikan sistem. Aset negara harus direbut kembali. Kepentingan besar bisa melawan dan konsekuensi politik selalu ada. Namun, tanpa pembenahan, kebijakan penyesuaian pendapatan bisa menjadi sementara. Sebaliknya, bila pembenahan berjalan, kebijakan ini dapat menjadi fondasi bagi stabilitas jangka panjang. Bagi aparatur negara yang masih aktif, penyesuaian pendapatan dapat memberi ruang bernapas. Bagi pensiunan, penyesuaian itu sering dimaknai sebagai pengakuan bahwa negara tidak melupakan jasa pengabdian. Tetapi makna itu hanya benar-benar terasa bila inflasi terkendali dan mekanisme penyaluran hak berjalan tertib. Jika harga melonjak, manfaat kenaikan bisa cepat tergerus. Di titik inilah perhatian publik juga tertuju pada dana rapel pensiun. Banyak penerima merasakan hal yang sama. Setiap kali telepon berbunyi atau pesan masuk, ada harap dan ada cemas. Ada kabar yang mengatakan sudah cair, ada yang menyebut tetangga sudah menerima. Tetapi tidak semua mengalami hal yang sama. Situasi seperti ini mudah memunculkan spekulasi. Karena itu, penjelasan resmi perlu diletakkan di depan. Pada 10 FEB 2026, pemerintah menegaskan bahwa pencairan selisih kenaikan gaji pensiun atau dana rapel tetap berjalan secara nasional dan bertahap. Koordinasi dilakukan melalui
Keuangan bekerja bersama PT Taspen dan PT Asabri agar hak pensiunan ASN, TNI, Polri, serta ahli waris dapat diterima dengan aman dan tepat sasaran. Pemerintah menekankan bahwa perbedaan waktu pencairan bukan berarti hak dibatalkan, melainkan karena adanya proses verifikasi data, status otentikasi, dan kesiapan sistem perbankan. Penyaluran dibuat bertahap karena yang diproses bukan ratusan orang, melainkan jutaan penerima dari berbagai wilayah. Prosedur ini bertujuan mencegah salah transfer, mencegah rekening bermasalah, menerima dana tanpa konfirmasi, dan memastikan penyaluran tepat kepada penerima yang berhak. Dengan skala sebesar itu, kehati-hatian menjadi bagian dari perlindungan hak. Pemerintah juga mengingatkan agar pensiunan tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Dalam masa tunggu, selalu ada oknum yang memanfaatkan situasi. Mereka sering menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi atau meminta kode OTP dan PIN. Pemerintah menegaskan jalur semacam itu bukan prosedur resmi. Petugas resmi tidak meminta PIN, OTP, atau meminta transfer balik. Jika ada permintaan seperti itu, risikonya bukan hanya keterlambatan, tetapi potensi kehilangan dana karena rekening dapat disalahgunakan. Ada beberapa kendala yang paling sering mempengaruhi perbedaan waktu pencairan. Pertama, rekening pensiun yang jarang digunakan sehingga dianggap pasif oleh sistem bank. Ini bisa membuat proses masuknya dana memerlukan pengecekan tambahan. Kondisi ini tidak menghapus hak, tetapi dapat menunda sampai status rekening dipastikan normal. Kedua, perbedaan kecil pada data identitas seperti ejaan nama, tanggal lahir, atau penulisan tertentu yang berbeda antara dokumen dan data sistem. Perbedaan yang kecil bagi manusia dapat dianggap tidak cocok oleh sistem digital, sehingga pencairan ditahan sementara sampai data dipastiin sesuai. Ketiga, status otentikasi yang belum diperbarui dalam mekanisme pengamanan. Otentikasi atau pembuktian keberadaan penerima dapat menjadi syarat agar dana tidak salah salur. Jika otentikasi belum diperbarui atau belum terdeteksi sistem, proses dapat berjalan lebih lambat. Keempat, jadwal pemrosesan yang berbeda antar bank mitra. Tidak semua bank memproses pada waktu dan batch yang sama. Ini membuat sebagian orang menerima lebih awal, sementara yang lain menunggu walaupun haknya sama. Dengan memahami empat hal ini, kesimpulannya jelas. Penan bukan penghapusan. Hak tidak hilang dan hak tidak dibatalkan. Yang terjadi adalah proses administratif dan pengamanan sistem. Lalu, apa yang dapat dilakukan penerima agar proses berjalan lebih lancar dan aman? Langkah pertama adalah memastikan rekening pensiun aktif dan dapat menerima transfer. Jika ragu, lakukan pengecekan melalui jalur resmi di bank penyalur. Langkah kedua adalah memastikan data identitas sesuai dengan yang tercatat. Bila ada perbedaan, lakukan penyesuaian sesuai prosedur. Bagi penerima yang kesulitan, melibatkan keluarga adalah langkah yang wajar, karena yang dijaga adalah ketepatan administrasi dan keamanan hak. Langkah ketiga adalah memperbarui otentikasi bila diminta melalui jalur yang benar. Ikuti instruksi resmi dengan tenang dan jangan memberikan data rahasia kepada pihak yang tidak jelas. Langkah keempat adalah memahami bahwa perbedaan jadwal bank dapat mempengaruhi waktu pencairan. Jika orang lain sudah menerima sementara Anda belum, itu tidak otomatis berarti ada masalah besar. Bisa jadi hanya perbedaan batch pemrosesan. Yang paling penting, tidak perlu menggunakan calo. Pemerintah menegaskan tidak ada biaya untuk pencairan rapel melalui jalur resmi. Tidak ada jalur khusus yang legal dengan imbalan. Hati-hati terhadap pihak yang menawarkan bantuan dan meminta bayaran, karena itu justru menambah risiko. Bagi penerima yang sudah menerima rapel, gunakan dana dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan penting seperti kesehatan, kebutuhan pokok, dan dana darurat.
Bagi pensiunan, pengelolaan yang tenang dan terencana jauh lebih bermanfaat daripada pengeluaran tergesa-gesa. Bagi yang belum menerima, jangan berkecil hati. Hak Anda sama kuatnya hanya waktunya yang berbeda karena proses verifikasi, autentikasi, dan jadwal pemrosesan. Menunggu memang melelahkan, tetapi dalam skala nasional, kehati-hatian adalah bagian dari perlindungan agar hak tidak salah salur dan tidak disalahgunakan. Jika kita menutup pembahasan ini, ada satu garis besar yang perlu dipegang. Penyesuaian gaji dan pensiun adalah langkah kebijakan untuk menjaga daya beli dan kualitas hidup. Namun manfaatnya akan lebih terasa bila inflasi terkendali dan sistem kebocoran negara dibenahi. Karena itu, peringatan DPR tentang APBN dan inflasi, serta penekanan Presiden tentang penutupan kebocoran dan perang terhadap korupsi berada dalam satu rangkaian logika. Pada akhirnya yang menentukan bukan hanya besar kecilnya penyesuaian, tetapi keberlanjutan. Jika pembenahan sistem berjalan, kebijakan kesejahteraan dapat menjadi fondasi stabilitas bagi penghasilan tetap dan masa depan pensiun. Jika pembenahan berhenti, maka risiko yang diingatkan DPR bisa menjadi kenyataan dan manfaat kebijakan dapat cepat tergerus oleh harga. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, ketenangan adalah bagian dari martabat. Dengan memegang informasi resmi, menolak jalur tidak resmi, menjaga keamanan data, dan memastikan administrasi rapi, hak akan tetap aman. Dan ketika penyesuaian maupun rapel diterima, nilainya bukan hanya pada saldo, tetapi pada rasa aman bahwa pengabdian panjang tetap dihargai dan dilindungi dalam kerangka aturan yang tertib. Ya,